Oke guys, balik lagi sama Ko Tenis untuk sedikit sharing. Jadi vlog kali ini tuh untuk sedikit ngebahas tentang jadi ceritanya tuh beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu sih sempet chatting dengan beberapa teman yang lagi belajar dari rumah atau istilahnya mungkin home learning atau learning from home ya, sama aja. Dalam hal ini pokoknya nanti akan pakai home learning aja ya, biar lebih singkat dan lebih nggak tahu kenapa, entah kenapa artinya sih istilah itu begitu. Jadi teman-teman ini kayaknya stres banget dengan tugas yang tiba-tiba lebih banyak, terus ya gitu nggak habis-habis, terus belum lagi juga kalau kemarin tuh cuma nulis di buku, ada yang bilang sekarang mesti di email, mesti mantengin Google Classroom, ada yang mesti ngeliatin email juga gitu ya. Mungkin anyway ya pasti nggak biasa lah ya. Memang juga dalam hal ini kan ini bukan kasus yang common atau ini kan kita lagi dalam kondisi mungkin kondisi yang nggak ideal seperti itu. Tapi teman-teman aku juga coba sedikit ngomong, kayaknya juga guru-guru kita atau guru-guru kamu semua juga pada lagi bingung gitu, gimana ya supaya anak saya tetap belajar gitu. Karena mau gimana pun 2 minggu ini kalau nggak dikasih PR, nggak dikasih tugas, nggak dikasih guidance, direction, kita jadi nggak belajar gitu ya. Padahal ya kan waktu terus berjalan, apalagi ini udah semester genap, nanti harus naik ke jenjang berikutnya, ya itulah seperti itu. Mungkin juga guru-guru gini, kan muridnya ada ratusan seperti itu ya, gimana bisa memastikan ratusan itu tetap belajar. Ada mungkin dari teman-teman yang bisa belajar sendiri mandiri, tapi juga ada teman-teman yang ternyata mungkin kesulitan kalau tidak diberikan guide yang jelas, tugasnya apa, dari mana sampai berapa, kapan mesti submit, segala gitu ya, banyak lah gitu. Nah teman-teman juga ada yang ngomong gini, gila lebih parah home learning ya dibandingkan sekolah pada umumnya. Mungkin itu sekedar perasaan teman-teman, pokoknya juga tidak punya judgement atau tidak nggak usah gitu, mungkin begini juga. Tapi ya kita cobalah sekarang dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan ya. Mungkin kalau dari Koko yang pasti Koko nggak bisa banyak membantu nih, tidak bisa membantu banyak terus sekolah ini gimana ya kerjanya ya. Pas dilihat dulu ternyata lumayan susah ya, seperti itu, lumayan susah. Cuman by hard skill atau kemampuan knowledge PR atau tugas ini Koko bisa bantu. Tapi mungkin Koko bisa kasih beberapa tips gimana sih cara kita mengatur tugas yang banyak ini ya, panjang dan lebar dan luas gitu ya. Jadi bisa terkendalikan seperti itu ya. Jadi mungkin juga ini adalah saatnya teman-teman belajar tentang namanya manajemen waktu atau time management. Jadi kan kamu nggak tahu nih, ini mesti ngelihat tiap-tiap kamu kayak gimana ya jadwal tiap harinya ya gitu. Apakah memang dari pagi jam 7 jam 8 harus mantengin Google Classroom terus, tapi kalau yakin juga pasti kan tengah-tengahnya ada waktu istirahat sampai jam 3 sore atau jam 4 sore, aku nggak tahu anyway. Cuman mungkin teman-teman bisa belajar mungkin time management gitu. Time management itu dari sejak bangun tidur gitu, nah pasti kan mungkin mulai dengan doa segala gitu. Nah nanti juga teman-teman bisa mulai coba belajar lihat dalam hari itu apa sih yang paling prioritas yang harus dikerjakan. Misalkan ada tugas yang nanti jam 11 harus kumpul, jam 1 harus kumpul, nah itu kan lumayan dekat tuh dibandingkan mungkin tugas-tugas yang jam 3 atau besokannya bisa kumpul yang mungkin bisa later seperti itu. Jadi teman-teman kayak punya list dulu, kayak Koko nih, Koko juga punya list dulu. Jadi Koko listin apa yang udah dikerjain, yang udah dikerjain, yang udah lewat ini karena masih sore jadi masih ada beberapa yang pending segala gitu. Ini semua mencakup banget kerjaan kantor, juga kerjaan di rumah, kerjaan gereja juga termasuk di sini seperti itu. Anyway, Koko juga bisa bahwa 3 tahun terakhir ini Koko juga kerja itu 90% dari
itu juga mungkin bisa mulai diatur gitu. Jadi kalau misalkan yang tadinya mungkin satenya setelah pulang sekolah, sekarang bisa coba kalau di pagi-pagi seperti apa, kalau di siang seperti apa, kalau di sore seperti apa, kalau di malam seperti apa. Mungkin itu membuat kamu juga ada apa ya namanya, sedikit variasi. Itu juga membuat kamu nggak boring, nggak monoton. Jadi seperti ada kayak apa ya namanya, kayak ada variasi lah. Jadi kalau Koko yakin sih kalau namanya monoton terus-terusan seperti itu ABCD mungkin juga akan boring dan akhirnya kamu terjebak dengan namanya sekedar rutinitas aja gitu. Tapi kalau kamu coba atur waktunya, terus ternyata saya lebih suka baca Alkitab di pagi hari, itu saya lebih dapat, nunggu silakan. Tapi kalau doa unnegotiable, doa kalau bisa pagi, siang, sore, malam sebelum ngapa-ngapain itu doa seperti itu. Nah terus juga kapan makannya kamu juga mesti ngatur segala gitu. Jadi kan sebenarnya kamu belajar untuk mengelola waktu segala begitu. Kayak misalkan abis makan juga boleh ada break gitu. Jadi kalau break tuh kayak mikir nih, break itu nggak cuma sekedar makan, terus juga mungkin merenung kayak wah tadi tuh baru kerjain tugas sains ya gitu ya, akhirnya lewat tugas sains yang berat itu seperti itu ya. Tapi terus mulai mikir gitu kayak tadi tugas saya gimana ya gitu ya, saya ngerjainnya gimana ya, kayaknya udah lumayan deh, tapi kalau kurang gimana ya. Nah kalau kurang kan ya udahlah, kita bersandar sama Tuhan, kita kerjakan bagian kita. Kalau kamu udah kerjakan bagian kamu bagus, tapi kalau belum ya berarti nanti berikutnya saya mesti lebih baik lagi, misalkan seperti itu. Terus misalkan pas tengah hari kamu terus saat itu kayak wah tadi lupa berdoa nih sebelum kerjaan tugas sains atau tugas sosial. Nah mungkin setelah itu kamu mau coba doa untuk setiap tugas, untuk apapun seperti itu. Itu untuk manajemen waktu. Nah yang kedua juga mungkin kan kita tahu ya, teman-teman ini kan home learning ini karena ada global pandemic tentang COVID-19 atau virus corona yang mewabah, dan di Jakarta makin kereng, di Indonesia makin kereng. Makanya juga kita nanti hari Minggu kita nggak ibadah di gedung gereja ya, kita bisa ibadah di rumah masing-masing. Masalah ibadah di rumah atau di gedung gereja itu nanti topik berikutnya, aku nggak mau sempet di sini. Tapi teman-teman kalau juga udah nonton beberapa video tentang virus corona ini, memang pertama virus corona ini memang tidak bisa diremehkan, artinya kita nggak bisa main-main. Tapi kan kalau sekarang itu banyak sekali kayak ya udah sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, seperti itu pakai masker kalau sakit, oke. Tapi itu sebenarnya tidak sepenuh-penuhnya tidak mencegah kita terkena virus corona. Oke, jadi virus corona ini sebenarnya kurang lebih sama kayak, ada yang bilang kayak flu. Jadi sebenarnya ini menyerang tubuh atau dia akan bermultiplikasi. Jadi virus ini tuh tidak stabil dan dia akan bermultiplikasi waktu induknya itu, atau yang kita misalnya kita tuh kena amit-amit gitu, kalau kita imunitas tubuhnya lagi lemah, nah itu makin bekerja virusnya. Nah teman-teman kan tadi ini ada sangkut pautnya nih dengan yang tadi, kalau teman-teman stres, panik, dalam keadaan mood yang tidak baik atau gimana, itu akan menurunkan imunitas tubuh begitu ya. Jadi dalam hal ini juga teman-teman perlu belajar bahwa corona ini pun kita harus cegah. Jadi di rumah doang itu mungkin membantu, tapi kita juga perlu mengatur pola hidup kita, baik fisik maupun juga emosional. Kalau fisik udah pasti makan makanan bergizi, makan protein, karena imunitas tubuh itu dapat dari protein seperti daging, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan. Itu sumber protein yang sangat banyak. Kamu mungkin tahu lagi deh sumber protein, kamu yang belajar sains, yang aku tahu sih itu aja gitu ya. Terus juga olahraga. Nah kan ada tugas PE itu, physical exercise. Jadi jangan cuma kerjain tugasnya doang, mungkin teman-teman juga perlu physical exercise yang benar-benar. Jadi coba pakai waktu olahraga sehari, atau misalnya seminggu 2-3 kali. Kalau Koko sendiri juga tetap untuk berenang, ini juga habis berenang, untuk berenang seminggu 2 kali sampai 3 kali, untuk juga punya imunitas tubuh yang baik. Kalau olahraga itu membantu begini teman-teman, olahraga itu membantu kita punya metabolisme tubuh yang sehat. Nah kalau metabolisme tubuh kita sehat, maka imunitas kita so pasti juga akan baik seperti itu. Pencernaan kita juga harus baik, itu juga membuat imunitas tubuh kita jadi lebih baik gitu.
ya. Terus juga kurangin stres gimana teman-teman caranya? Nah jadi perlu teman-teman ada pola working rest. Jadi tetap ada sela-selanya antara, jadi jangan bekerja terus tiba-tiba rest gitu, itu pasti akan melelahkan dan akan bikin stres. Jadi ada bekerja, ada stop, ada bekerja, ada stop. Jadi ada istirahatnya. Nah ini sebenarnya kalau di dalam agama kita juga, ibadah kita juga namanya sabat seperti itu. Jadi sabat tuh nggak cuma satu hari, tapi sabat itu dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Jadi abis kita mau satu aktivitas, kita boleh kayak inhale, exhale gitu. Nah itu membuat kita jadi lebih tenang untuk tugas berikutnya. Jadi kalau memungkinkan, buatlah sebuah quick break antara satu tugas dengan tugas yang lain. Nah itu kok lakukan. Jadi untuk kau kerja di rumah, kau itu aja ada satu pekerjaan, setelah selesai disubmit lewat email juga. Nah kau break dulu tuh. Jadi break itu mungkin sekitar 5-10 menit, bisa minum air seperti ini, minum air, tutorial minum air. Nggak penting ya seperti itu. Jadi ada breaknya. Terus misalkan stretching, bangun dari tempat tempat duduk gitu, terus seperti ini gitu ya, itu sedikit melegakan gitu ya. Terus nah di break ini jangan bermain sosial media. Nah kenapa? Karena sebenarnya waktu kamu bermain sosial media, WhatsApp, Instagram, itu sebenarnya kita sedang membuat tubuh kita, pikiran kita tuh juga tetap bekerja. Itu bukan break sebenarnya. Kalau hasil penelitian, Koko juga merasa kalau Koko capek, Koko nggak akan lihat sosial media karena itu akan lebih bikin capek dibandingkan bikin refreshing. Itu boleh ada waktunya tapi nanti gitu ya. Jadi benar-benar kamu break mata, terutama karena mungkin sejak ada Google Classroom jadi mantengin laptop dan juga mantengin handphone terus kan, seperti itu. Nah jadi dan jangan lupa tidur. Nah tidur itu tidur malam. Nah kan ini enak nih ya, kalau sekolah di rumah bisa namanya tidur siang atau bobo siang. Boleh juga loh teman-teman bobo siang. Oh kok kalau bobo sejam 2 jam tak gimana kumpul tugas. Nah bobo siang itu tidak seperti bobo malam. Bobo malam memang kita butuh 7-8 jam. Tetapi bobo siang gunakanlah waktu 15-17 menit, itu sudah cukup. Teman-teman bisa googling bahwa power nap atau tidur siang itu yang baik itu adalah bukan 1 jam 2 jam, tetapi 15-17 menit. Dan Koko sudah melakukan ini sejak 2015 ya. Jadi waktu 2016 sampai 2017 kayak Koko sangat perlu tidur siang. Jadi Koko tuh benar-benar timerin 15-17 menit ya, dan itu benar-benar refreshing dibandingkan kamu tidur berjam-jam, tidur siang berjam-jam. Nah itu lebih bikin badan capek sebenarnya, seperti itu ya. Jadi tidur terus olahraga juga boleh loh, olahraga di tengah-tengah break, misalkan antara half day, first half day dengan second half day, itu juga ada olahraganya sebentar. Kalau ada alat olahraga di rumah bagus, treadmill seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya udah sit up, push up, jogging di rumah itu juga cukup baik, seperti itu. Dengerin musik, main musik itu juga salah satu refreshing. Tapi bermain sosial media dalam hal ini enggak. Bermain game gimana kok? Oke, bermain game menurut Koko mesti ngeliat siapa orang ya. Jadi kalau kamu bisa jaga cuma 1 round sih bagus ya. Tapi kalau lebih dari 1 round, nah itu mungkin jangan. 1 round kan mungkin 15-17 menit cukup juga, seperti itu. Itu aja mungkin tips dari Koko, semoga membantu. Mungkin Koko sedikit juga menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi setiap kita hari mulai, jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir, karena seperti tertulis di Matius 6, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri ya. Dan dengan tugas-tugas yang banyak seperti itu, marilah kita melihat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang kita kerjakan, apapun itu tugas yang mungkin tidak menyenangkan, ya tidak sebut tugas menyenangkan sih ya gitu ya, tapi tetap kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Terakhir, Rasul Paulus di kitab Tesalonika, dia juga menyarankan kita untuk 1 Tesalonika 5 ayat 16-18.
Bersukacitalah senantiasa. Ini mungkin agak sulit, tetapi kenapa kita bisa bersukacita? Dengan tetap berdoa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis. Itu aja dari Koko. Semoga semangat ya, semoga bisa teman-teman belajar mengatur waktu, tetap beristirahat, tetap fit, dan semoga kita bisa kembali kehidupan sekolah, keluarga, apapun kehidupan kerja kita seperti sedia kala. Oke, itu aja dari Koko. Salam.